Saya juga akan tetap meminta kata bijak dari Anda yang ada di rumah untuk kirimkan ke Twitter @hitamputih_T7 dengan gunakan hashtag kata bijak. Kita tunggu siapapun yang akan kita pilih untuk kata bijak tentang episode hari ini, akan ada hadiah untuk Anda dari Hitam Putih. Oke? Jadi oh ya, sertakan juga nomor telepon Anda nanti di sana. Hitam Putih T7. Nggak ada underscore-nya ya? Oh, sudah tidak ada underscore-nya. Dari dulu memang tidak ada. Tapi ngomong-ngomong kata bijak, barusan Jupe ngasih kata bijak nih. Iya, dari mantan Sekjen PBB, Kofi Annan berkata, "There is no tool for development more effective than the empowerment of women." Itu katanya tuh benar-benar buat kita semua, ini benar-benar menginspirasikan aku bahwa sebagai perempuan, seharusnya kita saling menjaga dan mendukung satu sama lain, bukan saling membenci dan menjatuhkan. Karena kalau wanita bersatu, itu akan lebih baik lagi gitu, karena yang ditakuti sama pria-pria kan sebenarnya perempuan lebih tangguh. Oh, apalagi bersatu ya. Ya, istri pertama ketemu istri kedua, ketemu istri, wah udah setengah mati itu pria-pria. Nah, yang saya mau tanya gini, tadi kan saya sempat tanya apakah DP pada saat Anda ada di penjara, apakah DP mengunjungi Anda? Tidak kan? Oke, apakah dari pihak film, sutradara, produser dan sebagainya mengunjungi kamu? Sutradara enggak, tapi Pak Syangker iya sama Bu Novi. Mengunjungi. Itu terakhir ya. Nah, lalu ada apa sumbangsi apa dari mereka ketika Anda ada di penjara? Enggak ada sumbangsi apa-apa. Tapi aku cukup senang ketika pada saat itu saya nggak dikasih rekaman video, tapi Pak Syangker kasih saya untuk yang masternya. Karena kan awal mula itu kan saya dilaporkan itu kan berdasarkan dari rekaman handphone, handphonenya Mbak Dewi. Tapi yang saya butuhkan pada saat itu karena saya nggak ada barang bukti, saya minta tolong banget sama Pak Syangker. Terus saya dikasih itulah hasil masternya. Yang makanya terbukti semuanya bahwa ya saya bisa melaporkannya balik. Oke, Dewi gini, Jupe gini, ini Dewi ada di penjara ya. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh Dewi sendiri dan persiapan apa sih, kan baru masuk nih, Anda sudah mengalami hal itu. Karena saya bingung, kiat gitu ya? Iya, makannya gimana, merawat tubuh gimana, wajah gimana dirawatnya, penjara tuh seperti apa sih untuk wanita tuh sebenarnya? Kiat-kiatnya sih sebenarnya sih itulah, di sana kita diajari kesederhanaan, bahwa yang paling utama, saya di sana nggak ada perawatan, tapi dengan kayak saya sholat subuh, sholat 5 waktu. Setiap orang yang datang ke Pondok Bambu saya bilang, "Pek, lo perawatan?" "Enggak, karena aku bangun subuh udah sholat kena air wudhu. Ini kena air, jadi mukanya itu bersih banget gitu loh." Hidup lebih sehat juga. Hidup lebih sehat, dari tidur teratur, makan teratur, kita dikasih makan juga di sana. Jadi dan banyak hal positif yang kita bisa ambil. Kalau ada yang bilang neraka itu penjara itu neraka, ya sebagian orang yang berpikir negatif akan berpikir seperti itu. Tapi ketika kita harus memaknai hidup kita dengan baik, positif, semua akan lebih indah gitu loh. Di dalam sana banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil. Di sana juga ada pengajian, kita bisa gabung pengajian, saya gabung pengajian di sana ada. Terus bisa belajar di sana sama Kak Enji, dia jago ngelukis, bisa belajar ngelukis. Jadi mungkin secara rohani lebih terpelihara ya. Bisa terpelihara. Nah, masalahnya DP itu sebelum ditangkap beberapa hari di sini baru tanam benang ke hidung, itu kan butuh perawatan. Oh, saya nggak tahu, itu nggak ikutan Terus gimana? Ya makanya saya mau tahu perawatan muka gimana di sana. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Di situ nggak boleh ada dokter lain. Karena udah ada dokter Nadia, ada dokter-dokter lain yang sudah kompeten di sana. Oke, ini berlaku untuk semua tahanan? Semua tahanan, tidak dibeda-bedakan. Tidak ada beda. Berarti kalau misalnya Ratu Atut juga begitu dong? Enggak, sama semua. Karena waktu saya di dalam, semua sama. Saya ngeliat ada orang kaya, orang miskin, semua kita sama. Jadi tidak dibeda-bedakan. Itu bukti nyata ketika saya berada di dalam. Pokoknya itu yang Anda lihat pada saat itu ketika mungkin ya, kalau kita ngomongin zaman dulu bagaimana, itu sudahlah zaman dulu. Tapi waktu zaman saya, itu waktu zaman saya, tidak ada dibeda-bedakan sana. Walaupun Anda artis? Walaupun saya artis. Tidak ada bedanya? Tidak ada beda-bedanya. Saya di Wapenaling. Saya juga di kamar rame-rame gabung dengan narapidana lain. Tidak dari miskin yang sama, semua sama. Nggak ada yang beda-bedanya. Oke. Nggak ada yang beda. Wah, oke. Nah, kalau seandainya DP bisa melihat tayangan ini, atau pasti ada yang menyampaikan ke DP kan?
Mungkin ada yang menyampaikan. Ada yang mau Jupe sampaikan untuk ke DP pesan? Daripada kamu ke sana belum tentu diterima, belum tentu, lebih baik sekarang live di TV, ditonton, bisa disampaikan oleh keluarganya mungkin? Jangan, nanti saya sedih. Sampaikan sesuatu. Katanya ingin saya kayaknya lebih gentle itu untuk ketemu aja. Karena kalau di TV terlihat kayaknya nanti ya ada biasa yang tadi saya bilang di pelintir ini sosok iba, sosok apa, sosok empati. Saya lebih bahagia ketika niat baik saya itu diterima dengan baik, dan saya ingin melihat dan pengen peluk bahwa hold on gitu, semua akan baik-baik aja. Karena ketika saya keluar pun saya banyak hal positif yang bisa saya ambil. Tadi saya juga dapat penghargaan, 4 penghargaan ini. Jadi pokoknya harus berpikir positif. Saya rubah pertanyaannya. Seandainya kamu benar-benar ke Rutan dan ketemu dengan DP, apa yang pertama kali kamu lakukan? Saya nggak mungkin, tapi kayaknya nggak mungkin ngomong. Paling juga cuma langsung peluk aja. Peluk doang. Karena ketika saya berada di dalam sana, saya cuma minta satu pesan kepada orang-orang yang datang, mereka tidak boleh nangis. Sudah berat berada di dalam sana. Jadi untuk tidak nangis karena akan bikin beban kita yang berada di dalam. Jadi tangisan itu tidak perlu lagi. Peluk, kuatkan bahwa semuanya akan baik-baik aja, bahwa pintu portir itu masih akan terbuka dan kita semua akan mendapatkan ridho Allah yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Jupe sudah hadir hari ini di Hitam Putih. Terima kasih banyak sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dan sebagainya bisa berjalan. Mudah-mudahan cepat beres ya. Masalahnya apapun cepat beres, tidak berkepanjangan, tidak terus berbuntut, supaya cepat selesai juga. Dan pertanyaan terakhir untuk Jupe, kapok nggak berantem? Itu dia, saya nggak mau berantem. Posisi tersebut itu bukan berantem buat saya. Jadi cakar-cakaran? Nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali? Tidak ada sama sekali. Acting itu? Itu jujur di situ, kalau berantem saya nggak kayak gitu. Saya kalau berantem itu peluk-pelukan. Enggak, itu bukan berantem, itu enggak. Untuk apa namanya, mungkin banyak, saya ini memang cewek tomboy, Mas. Saya tuh cewek tomboy, cewek yang biasa. Saya tuh anak nomor 1. Jadi udah biasa dididik untuk yang maco kan, udah biasa dididik yang selalu menjaga diri. Jadi orang lihatnya kayaknya Jupe tuh kayaknya keras ya, Jupe kayak ini. Karena ini didikan saya, sebenarnya saya tuh hatinya tuh Hello Kitty banget. Oke lah, apapun jadi itu. jangan kita cengeng gitu. Jadi aku malu kalau tanya. Makanya aku tuh settingannya tuh, pokoknya Jupe harus jadi Wonder Woman yang kuat yang ini. Makanya kalau ada orang yang terluka apa, aku cepet sedih gitu. Jadi aku kalau ditanya, Jupe lo ini. Ya begitulah, jadi saya emang gak suka berantem karena berantem itu waktu kecil paling rebutan makanan sama adik, rebutan mainan. Oke. Jupe, terima kasih. Tetap jadi Jupe yang saya kenal dari dulu ya. Thank you. Dan selamat juga buat Jupe karena sudah dilamar sama Gaston. Di pet isinya dia berdua mulu, gua pengen enak ngeliatinnya ya. Tapi saya buat Anda jangan marah. Tadi ngajakin, tadi kan anaknya udah setuju. Oh iya, tadi anaknya udah setuju ya. Udah setuju, mau punya mami baru mau kata anak saya, tunjuk dia. Ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.